Shalom, senang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pasi. Tadarusan Alkitab. Pada kesempatan ini kita sedang membaca, kita sedang menganalisa dengan secara sederhana kitab 1 Korintus. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, saya berharap sungguh semua dalam kondisi yang sehat, diberkati, dan terus semakin melekat pada Tuhan, semakin bergantung dengan Tuhan, semakin jatuh cinta sama Tuhan yang natural, yang lahir dari hati yang sungguh dan tulus, sehingga akhirnya kita punya keterikatan, kita punya relationship, hubungan yang luar biasa, harmonis, yang intim dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dan sebelum kita tadarusan pada kesempatan ini, saya mengajak semua kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami kembali boleh Deep Talk with Pase, mengikuti tadarusan Alkitab kami. Dan kami bersyukur buat semua itu. Bicara kepada kami satu persatu, jangan ada satupun kami yang kau lalui. Berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, pengertian-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami dan memberkati kami. Kami siap dalam menerima apa yang Tuhan siapkan buat kami di kesempatan kali ini. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Dan saya berharap semua membuka Alkitabnya. Kalau di layar saudara, di handphone saudara, di laptop saudara, ayat yang saya munculkan terlalu kecil, fontnya, ukurannya, Bapak Ibu bisa ambil buku Alkitab saudara, supaya Bapak Ibu juga mengikutinya dengan membaca, dan juga membaca terus, melihat dan juga melafalkannya, mengucapkannya. Itu akan, kata banyak orang bijak, akan lebih termemorize dalam pikiran dan hati kita yang terdalam. Dan itu akan semakin memberkati kita tentunya. Yuk, siapkan diri, kita buka Alkitab kita. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 pada kesempatan kali ini, dan kita akan coba memulai membacanya di ayat yang pertama. Bersama saya, saudara ya. Perikopnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat 8. Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan.
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, ini melanjutkan tentu pasal-pasal sebelumnya yang sudah kita bahas. Di mana jemaat di Korintus itu jemaat yang begitu bertumbuhnya, begitu besarnya, masing-masing mulai mau menjadi raja, dan akhirnya memposisikan diri lebih tinggi, merasa lebih hebat, lebih kudus dibandingkan jemaat Korintus lainnya. Kemudian juga mereka membentuk kelompok yang nanti kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya, itu menganggap kelompok mereka yang memiliki karunia-karunia sama atau tertentu itu lebih hebat daripada kelompok lain di jemaat Korintus yang memiliki karunia dan juga kelebihan yang berbeda. Jadi mereka tuh saling bersaing. Bersaing dalam pelayanan. Bersaing dalam mencari nama dalam pelayanan. Bersaing mencari nama di antara jemaat. Bersaing merasa hebat di hadapan jemaat dan tentunya di hadapan Tuhan. Dan ini yang kalau saya nilai sekarang kurang bijak, tidak baik. Dalam melayani Tuhan memang untuk agar pelayanan kita efektif, kita boleh membuat ukuran idealisnya pelayanan kita itu dari pelayanan orang lain yang sudah terdahulu, atau mungkin yang bisa kita anggap patut untuk ditiru, patut untuk dicontoh, patut untuk digugu. Itu bagus ya. Jadi kita melihat keluar, wawasannya kita perluas gitu. Sehingga semua yang baik dari luar itu bisa kita pahami dan kemudian coba kita terapkan dalam pelayanan yang sedang kita bangun. Tapi kemudian ketika kita merasa pelayanan kita lebih hebat daripada yang lain, itu yang harus dihindari. Atau sebaliknya mungkin merasa minder dengan pelayanan orang lain, itu pun juga dihindari. Itu yang sering saya bilang dalam beberapa waktu belakangan ini, bahwa ukuran kebahagiaan kita jangan kita taruhkan kepada faktor eksternal yang tidak bisa kita kejar dengan maksimal. Kita harus buat standar kita yang rasional, yang bisa kita kerjakan, yang mampu kita kerjakan. Dengan begitu akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan kita di bumi ini gitu. Hidup di bumi seperti di surga, itu bukan lagi isapan jempol tapi realita. Itu yang berkali-kali saya bilang, dan saya sudah kerjakan sejak saya mengembalakan The Way ini. Saya tahu panggilan saya seperti apa, saya tahu kapasitas pribadi saya seperti apa, karena kan selalu berkata saya kepada saudara bahwa kita harus ngaca dengan realita yang saya lihat dari apa yang saya bisa, kemudian saya menyusun rasio kebahagiaan. Dan itu yang rasional tentunya. Ya, rasio kebahagiaan itu kan berarti rasio yang masuk akal. Sehingga saya tidak pernah menaruhkan kebahagiaan saya misalnya dengan membandingkan bahwa kalau saya bahagia sebagai seorang pelayan Tuhan atau seorang gembala, saya harus punya domba sejumlah A, B, C jemaat.
Tidak. Kalau seperti itu saya tidak pernah. Ya. Sebab saya tahu kalau ekspektasi saya seperti itu, saya akan capek nanti dengan sendirinya. Sehingga kita dalam pelayanan, sehingga saya dalam pelayanan itu akan sampai pada titik jemu. Dan itu tidak pernah saya taruhkan di situ, dan sepanjang kalau ngomongin 17-18 tahun pelayanan saya sebagai pendeta, 7-8 tahun sebagai gembala, saya tidak pernah tuh merasa jemu. Apalagi titik di mana ya, kita itu sudah stuck gitu. Ya saya sih berharap ke depan juga tidak. Dan saya menyikapinya dalam pengalaman ini karena saya tidak pernah menaruhkan mimpi atau kebahagiaan dengan sesuatu yang tidak bisa saya gapai. Efeknya ketika saya melihat pelayanan orang lain itu bisa berkembang lebih hebat secara kuantitatif dibanding pelayanan saya bahagia saja, saya senang saja. Ngelihat temen membuka pelayanan baru, saya bahagia. Ngelihat temen gerejanya penuh, saya bahagia. Ngelihat temen buat pelayanan A, B, C, D, saya bahagia. Bahkan saya bisa tiru, copy paste gitu. Dan saya kalau copy paste suatu program, dan ketika saya sampaikan kepada tim saya selalu jujur bilang ini copy paste dari apa yang saya lihat. Ya. Saya kalau Bapak Ibu perhatikan kan program Deep Talk with Pase di awal-awal yang lalu kan saya bilang saya copy paste juga. Ada orang membahas tentang kitab begitu ya, dan juga pemuka agama lain membahas kitab sucinya di channel YouTube gitu ya, dengan secara terstruktur begitu. Terus saya bilang kenapa saya nggak bisa? Mereka mengemasnya dengan model seperti ini, nah saya coba mengemasnya dengan model seperti ini. Tapi paling tidak ide dasar ini itu saya copy paste dari apa yang saya lihat di YouTube. Dan ketika itu mulai saya kerjakan, ya akhirnya saya bisa bahagia ketika saya bisa launching program Deep Talk with Pase di tahun yang lalu. Bahagia. Ya, meskipun ya viewernya cuma beberapa belas orang atau beberapa puluh orang di awal-awal program ini di launch setahun yang lalu. Bahkan jemaat saja tidak mengikuti semuanya gitu ya. Sampai sekarang pun juga saya sih menduga belum semua jemaat juga yang mengikuti program ini. Sebab kalau semuanya mengikuti program ini tentu viewernya jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Ya teorinya seperti itu. Tapi saya bahagia saja. Karena saya juga ketika buat ini tidak berekspektasi atau tidak memaksakan semua jemaat untuk ikut. Karena kalau memaksakan seseorang untuk ikut kita, itu ya dengan berjalannya waktu nanti dia akan tidak nyaman karena terpaksa. Dan akhirnya ketika dia tidak lagi ikut program ini karena saya menaruhkan kebahagiaan saya kalau dia ikut program ini, maka akhirnya saya tidak bahagia. Sehingga saya tidak pernah memposisikan kebahagiaan saya terjadi karena orang lain. Bapak Ibu nangkep ya? Nah inilah yang akhirnya saya bahagia saja gitu. Makanya saya sudah bilang, saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Semua program yang saya buat, saya tidak lagi melihat viewer itu sebagai sebuah kebahagiaan. No. Makanya saya semangat setiap pagi rekaman, malam rekaman. Hampir setiap hari saya bikin materi, saudara. Yang kalau dilihat dalam pelayanan saya, pelayanan mimbar hanya hari Minggu saja, kayaknya buat materi setiap hari juga overdosis gitu ya. Tapi saya akhirnya mengerjakan itu dan menikmati itu. Anak-anak masih sekolah di rumah, ya, jam 7:30, jam 8 mereka sudah ada di depan komputer mereka masing-masing. Saya di kamar saya juga di depan laptop saya dan di depan buku-buku saya, Alkitab saya, maksud saya
buat program, buat materi. Dan akhirnya saya menikmati. Bayangkan kalau saya misalnya menaruhkan kebahagiaan saya dengan program-program di YouTube ini karena viewer, karena respon saudara misalnya. Wah, tentu saya tidak akan bisa bertahan sampai nyaris 7 tahun ini program YouTube kita. Di mana orang-orang lain, gereja lain baru buka YouTube atau buat YouTube di tengah pandemi 2 tahun ini, saya sudah bahkan 7 tahun lalu. Ketika orang-orang mengatakan, ngapain sih bikin program di YouTube? Bikin jemaat nggak mau ke gereja. Kalau sudah ada di YouTube kan, live streaming hari Minggu di YouTube kan, jemaat nggak ke gereja. Akhirnya dia bisa ikutin ibadah di rumah. Tapi saya dulu, meskipun belum memiliki pengertian seperti sekarang ya, saya buat aja. Karena goal saya, ya untuk agar ibadah yang saya buat di The Way, firman Tuhan yang saya sharingkan di The Way, bukan cuma dinikmati oleh orang yang datang ke gereja di The Way, tapi juga orang lain. Dan itu hanya bisa terjadi dalam otak saya saat itu kalau khotbah itu di-sharingkan di media sosial. Maka ada Facebook, ada YouTube ya. Awalnya sederhana saja supaya khotbah ini lebih jadi berbekat bagi banyak orang di luar sana. Nggak ada mikir macam-macam. Bahkan kami juga tidak pernah berpikir untuk mencari uang di YouTube. Harus diakui, channel kita monetize gitu ya. Tapi ya sekedar aja gitu. Nggak berharap di situ. Karena kalau boleh jujur, nilai yang kami dapatkan dari hampir 7-8 tahun ada di YouTube ini nggak sebanding dengan effort saya paling tidak yang buat materi setiap hari, terus juga peralatan-peralatan yang harus kita siapkan itu bahkan nggak nutup gitu, saudara. Jadi memang bukan tujuannya dapetin uang, tapi kalau akhirnya dengan buat program seperti ini kami dapat monetize dari YouTube misalnya, ya puji Tuhan, itu langsung kita bentukkan barang-barang yang bisa membuat siaran kita ini jadi lebih update lagi, lebih meningkat lagi secara kualitas. Nah, itu yang pengalaman saya, dan ini yang disampaikan oleh Paulus, bahwa jangan menaruh menganggap diri kita tuh gimana sehingga kita akhirnya nggak bisa melihat apa yang baik dari orang lain. Sehingga kalau kita baca tadi pasal 6 ini, jemaat-jemaat Korintus itu bermasalah dengan keluarga mereka sendiri, dalam tanda kutip sesama jemaat. Mestinya kalau ada jemaat yang bermasalah, mereka mencari pembenaran, mencari keadilan kepada ya jemaat juga yang dianggap lebih kudus gitu ya. Karena kalau mereka saling menganggap mereka adalah pelayan Tuhan, ketika mereka punya masalah, mereka akan mencari keadilan dari sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan kan. Tapi dari ayat-ayat ini tidak terjadi. Mereka justru mencari pembenaran, mereka justru mencari keadilan dari pihak luar. Itu yang dipertanyakan oleh Paulus. Makanya Paulus mengatakan di sini, bukankah kita nanti akan menghakimi malaikat-malaikat? Ini malaikat-malaikat bukan berarti malaikat-malaikat yang kudus kita hakimi. Ya, kemudian kita berkata bahwa wah, malaikat itu lebih rendah daripada kita. Tidak seperti itu. Paling tidak Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau dikatakan di sini menghakimi malaikat-malaikat, tentunya kalau dalam kata menghakimi itu dalam tendensi malaikat-malaikat yang fallen angel atau yang jatuh atau yang sudah berdosa. Sebab kalau kita menghakimi seseorang atau menghakimi sesuatu, itu kan kita sedang berada dalam posisi menganggap orang lain itu sedang berdosa atau sedang bersalah. Karena tidak mungkin ada orang yang benar kemudian dibawa ke dalam penghakiman pengadilan. Kan begitu, saudara ya. Jadi kita nggak bisa akhirnya dari ayat 3 ini mengatakan bahwa oh kita lebih hebat. Spesies yang namanya manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Nggak begitu, saudara. Nah, Paulus ingin jemaat itu saling mengatur perkaranya sendiri.
saling bisa menyelesaikan perkaranya mereka sendiri, menciptakan keadilan di antara mereka. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau masing-masing jemaat sadar posisi mereka, ya, bahwa mereka itu saling membutuhkan, mereka itu saling bersaudara, mereka itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan ini yang seringkali saya bilang harus dikerjakan oleh kita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat program-program Doe, khususnya yang di setting, maksudnya saya buat program ini dengan kesadaran bahwa program ini akan direkam dan juga dibagikan kepada banyak orang. Ya, saya tidak pernah tuh dalam program-program saya, perhatikan Bapak Ibu, menjelekkan atau merendahkan atau menganggap tafsiran saya lah yang paling sederhana ya, itu paling benar dan tafsiran lain itu yang salah. Jujur di awal-awal pelayanan ketika mengembalakan The Way, saya berpikir ya belum seperti ini. Jadi saya mungkin tersurat sering mengatakan ada pelayanan gereja lain yang sesat gitu. Ya dulu mungkin masih muda ya, belum memiliki keintiman kepada Tuhan seperti ini, sehingga DNA-nya Tuhan tuh belum meresap sungguh ke dalam diri saya. Saya sih merasakan begitu ya. Sehingga akhirnya kata-kata yang keluar ya kata-kata yang bagi saya kurang tepat untuk diucapkan seseorang yang mengaku menjadi pelayan Tuhan. Tapi setelah saya bertobat dari titik itu, ya mungkin hampir sekitar 5 tahun belakangan ini, saya sama sekali tidak lagi menganggap saudara Kristen saya yang lain, rekan-rekan gembala yang lain, jemaat Tuhan yang lain itu sebagai saingan lah paling tidak. Ya saya, indikasi yang paling kelihatan adalah saya masih diundang oleh gereja-gereja yang lokasinya nggak jauh dari gereja kami. Ya. Padahal itu menjadi potensi kalau saya memang belum bertobat ya, untuk berkhotbah di mereka dan memprovokasi jemaat mereka untuk pindah ke tempat saya. Karena kan ukurannya kalau saya sering diundang di gereja yang dekat dengan lokasi gerejanya, dekat dengan lokasi gereja kami, itu kan berarti kan khotbah saya dianggap oke lah oleh mereka gitu, karena itu mereka selalu menjadwalkan ya 2-3 kali setahun ya, secara terus menerus melayani mereka gitu. Dijadwal gitu ya. Ada beberapa gereja seperti itu. Kan kalau demikian ada potensi saya secara manusiawi ya daripada lu di sini udah ke tempat gua aja gitu. Tapi nggak pernah saya lakukan. Karena bagi saya mengambil jemaat orang itu bukan kebahagiaan saya. Bagi saya membuat rekan gembala atau rekan pelayan lain, gereja lain terluka karena jemaatnya pindah ke tempat saya, meskipun tidak saya kondisikan dengan secara vulgar ya, tapi pindah ke tempat saya itu menjadi suatu kebanggaan bahwa saya lebih hebat daripada kamu. Bahkan ketika ada jemaat gereja lain saya tahu akhirnya ke gereja saya panggil mereka. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya bilang ngapain gitu. Ya. Kalau memang mau deket dengan saya ya nggak usah di sini lah gitu. Tetap bergereja di sana. Terus ya kalau butuh saya ya tinggal kita janjian di mana, nongkrong di mana. Kalau waktunya cocok ya kita bisa sharing banyak hal. Saya bilang begitu. Saya memang tidak, seumur pelayanan The Way, saya tidak pernah merasa bahagia ketika ada, yang saya sadar ya, jemaat gereja orang, karena saya pernah melayani di situ, terus pindah ke tempat saya. Saya bahkan ketika mereka berekspektasi, ini ada beberapa
orang yang di gereja tempat teman saya mengembalakan itu leaders gitu, salah satu pemimpinnya. Ya, saya tahu karena saya melihat memang di gereja itu ketika saya ke sana, mereka ini salah satu pemimpin. Entah suatu waktu, saya nggak tahu ceritanya bagaimana awalnya, mereka ke tempat saya, bergereja di tempat saya. Ya, menceritakan ketidaknyamanan mereka di tempat lain lamanya itu. Terus saya bilang, ya ngapain lah kalau kedua juga nanti lama-lama akan ketemu kok kekurangannya. Gitu saya bilang gitu ya. Karena gereja di dunia ini nggak ada yang sempurna, saya bilang gitu. Mungkin nyaman di satu sisi, tapi ada nanti ketidaknyamanan di sisi lainnya. Sehingga meskipun dia selalu datang dan menceritakan dia dulu di sana seperti apa, saya tidak kasih posisi jabatan apapun di tempat kami. Dia selalu menceritakan di tempat lain, di tempat lamanya dia sudah berkhotbah, saya nggak akan kasih posisi dia sebagai pengkhotbah di tempat saya. Ya, sampai kurang lebih hampir setahun atau 2 tahun sudah berjalan itu. Karena ya saya tadi, saya bukannya tidak welcome, tapi saya tidak bahagia gitu. Ketika ada teman saya, rekan saya, gereja sahabat kami yang kehilangan orang-orang yang potensinya dan kemudian pindah di tempat kami. Itu sama ketika saya dulu berada di sebuah gereja besar, terus saya keluar dari gereja besar itu dan akhirnya mendirikan The Way. Tidak ada satupun aktivis dari gereja lama saya yang besar itu yang saya tarik. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya ketika The Way muncul pertama kali di tahun-tahun pertama, di bulan-bulan pertama, di minggu-minggu pertama, semua pekerjanya itu nyaris Bapak Ibu, tidak punya pengalaman pelayanan sebelumnya. Jadi itu orang-orang yang hanya berjemaat saja dan bahkan tidak aktif, dan bahkan beberapa saya baru kenal gitu. Saya tidak kenal. Jadi ketika kami mendirikan The Way, ya saya dibantu oleh satu keluarga yang sudah saya kenal lama memang. Mahasiswa saya, beliau sudah almarhum sekarang, dan keluarganya yang memang kita sudah pernah membuat suatu pelayanan pengajaran dulu. Bukan gereja ya, pengajaran, buka kelas pengajaran. Dan karena bekas mahasiswa saya, pernah ikut saya juga ya, jadi cukup paham lah. Ketika akhirnya saya mendirikan The Way, dia tahu dia memang belum melayani secara fisik, secara terstruktur gitu, bukan pekerja gereja, bukan juga pejabat gereja, ya hanya simpatisan gereja saja. Terus dia ngerasa nyaman dengan saya karena sudah mengenal saya lama. Itulah yang bantu saya. Selebihnya keluarga saya, istri, terus sepupu saya, terus juga mertua saya. Terus minggu berjalan, ya saya mulai mengajak 1-2 orang yang juga bukan pekerja gereja lain, gereja lama saya, yang saya lihat kok ada terus gitu ya, saya ajak pelayanan. Jadi saya selalu respect gitu ya kepada rekan-rekan yang melayani. Ya mungkin satu sisi itu yang membuat akhirnya gereja yang saya gembalakan tidak secara kuantitas jumlah itu tidak berkembang karena itu bukan model saya. Bapak Ibu perhatikan juga di dalam channel YouTube The Warriors juga saya tidak pernah memaksa saudara untuk datang gitu, mengkondisikan dengan gaya bahasa bahwa gereja The Way itu pengajarannya paling keren. Saya nggak pernah akan mengutarakan seperti itu tersirat maupun tersurat, saudara. Karena kebahagiaan saya bukan melihat jemaat banyak di gereja. Dalam artian, saya sangat sadar jemaat atau domba itu Tuhan yang punya. Ya, saya tidak pernah menaruhkan kebahagiaan dengan itu. Padahal meskipun sekarang juga sudah melewati masa pandemi, saya juga tidak pernah membuat statement kepada jemaat yang terdaftar di The Way untuk harus bergereja secara fisik di gereja di The Way ya.
Saya biarkan saja kalau mereka memutuskan untuk mengikuti online di rumah. Ya, terserah mereka lah. Mereka akhirnya tidak bergereja, tidak ikutin ibadah di doe pun juga nggak masalah bagi saya. Ya, yang saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani, ya. Dan saya percaya kalau saya dipanggil Tuhan untuk melayani, Tuhan yang akan berkati saya. Itu yang saya lihat, saya contoh dari figur gembala saya sebelumnya. Punya keyakinan akan panggilan yang Tuhan berikan, sehingga pelayanannya itu jalan saja. Dia nggak terpengaruh meskipun gereja-gereja di luar sana menganggap pelayanannya dan gerejanya itu sesat gitu. Saya sebut saja ya. Saudara mungkin sudah tahu hamba Tuhan yang belum lama dipanggil Tuhan, almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saudara tahu di tahun 90-an, 2000-an bagaimana banyak gereja menganggap dia dan Tiberia sesat. Tapi dia santai aja. Kenapa? Karena saya cukup kenal dengan beliau. Dan saya bisa menyimpulkan karena beliau tahu panggilannya tuh benar dari Tuhan. Sehingga respon orang lain ya tidak mempengaruhi kebahagiaan dia. Nah, ini yang saya juga paling tidak ambil sisi positifnya dari beliau. Saya yakin kok saya dipanggil Tuhan ketika saya masih usia sekitar 27-an. Ya, saya jelas banget panggilan Tuhan untuk saya apa, meskipun saat itu saya agak kelimpungan gitu ya. Karena saya tidak pernah berpikir atau bercita-cita atau menaruhkan mimpi saya di suatu hari saya jadi seorang pendeta. Saya sudah punya pengalaman kurang baik dengan pendeta sebelumnya. Di gereja lama saya, gereja awal pertama kali saya jadi orang Kristen dan bertumbuh menjadi seorang anak muda, saya bahkan ya pernah menggalang kekuatan massa jemaat untuk membuat pendeta saya tidak melayani lagi. Ya, saya punya memori kurang baik lah di masa muda saya soal figur yang namanya seorang pendeta itu. Hamba uang, tidak benar-benar melayani hanya karena faktor ekonomi. Ya, itu yang tercipta di otak saya sehingga saya bilang, ngapainlah saya jadi pendeta kalau model begitu. Ya. Nah, itu yang menjadi memorize saya di masa kecil saya soal sosok yang namanya pendeta. Tapi akhirnya berubah ketika Tuhan panggil saya dan saya sadar banget, waduh kacau nih. Karena saya harus menjalani sisa hidup saya dengan satu jabatan atau satu pekerjaan yang saya tidak pernah, kalau ada 100 pekerjaan, nggak ada itu di 100 pekerjaan itu pendeta gitu. Bahasa kasarnya waktu saya kecil haram lah jadi pendeta itu. Kristen iya, ke gereja dengerin pendeta is okay, tapi jadi pendeta enggak, karena saya tahu banget pendeta seperti apa. Karena saya dulu aktivis gereja, anak muda, radikal, Bapak Ibu tahu dong. Ya, mahasiswa, anak muda, itulah yang menjadi garda terdepan dari reformasi ya di tahun 98. Dan kalau Bapak Ibu pernah merasa muda, kita tahu ketika kita muda tuh kita idealis banget. Dan saya ada di posisi itu. Ya, tapi ya semua sekarang gugur dengan apa yang saya jalani hari-hari ini. Jadi kita harus bersaudara, kita harus menganggap orang percaya lainnya sebagai brotherhood. Kita tidak boleh merasa lebih hebat dengan mereka. Kita akhirnya ketika ada masalah kita bisa mencari keadilan di antara mereka, bukan di luar. Jadi andai kata kita bermasalah dengan orang lain, ya kita dengan hati yang rendah mau untuk mencari keadilan di antara saudara kita ini. Ya. Maka kita harus bersikap adil. Dan kita akhirnya juga memposisikan diri menjadi orang Kristen yang berusaha hidup baik.
Nah, kalau kita adil, kita akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau nggak adil, kita nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Adil itu maksudnya apa? Ya tadi, memberikan kesempatan orang Kristen yang lainnya untuk bertumbuh. Adil itu apa? Apa yang saya dapatkan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita bagikan. Bapak Ibu, kenapa saya bikin program ini tiap hari? Ya, karena saya merasa saya mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Dan egois kalau saya hanya keep itu untuk diri saya sendiri. Ya. Maka supaya saya bisa membagikannya kepada banyak orang dan tidak memaksa saudara untuk datang ke gereja. Karena saya tahu kalau saya bikin ibadah setiap hari, saudara akan kerepotan mengatur waktu untuk datang ke gereja kalau mau mendengarkan apa yang saya mau bagikan, kan? Ya, lewat channel ini ya saya bisa membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Meskipun tidak ada persembahan misalnya. Karena kalau bikin di gereja, ibadah setiap hari kan sedikit banyak persembahan ada yang masuk gitu. Lewat YouTube ya ada saja sih beberapa saudara yang merasa bahwa diberkati dan mengirimkan berkat, menitipkan berkatnya lewat pelayanan kami. Tapi kan itu tidak dikondisikan oleh kami gitu ya. Ada kantong, ada momen khusus gitu ya. Tidak. Ya, sesuka cita dan sesuka rela saudara saja. Jadi sebenarnya ini bagian di mana saya berusaha untuk bersikap adil. Karena saya mendapatkan sesuatu, ya saya harus bagikan kepada orang lain. Karena yang saya tahu tentang Kristen, sejak saya kecil, orang Kristen tuh diberkati untuk memberkati. Nah, saya tidak diberkati secara finansial yang berlebih oleh Tuhan. Maka saya kalau mau memberkati orang dengan finansial, saya punya keterbatasan. Tapi bagi saya, harta saya yang paling mahal hari ini adalah hikmat, pengertian. Saya kalau baca Alkitab itu kayaknya terang begitu. Dan banyak hal yang baru yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan dulu ketika membaca Alkitab. Dan ini kan harus saya bagikan kepada banyak orang kalau saya ingin memberkati. Karena berkat itu, karena hikmat itu, pemahaman Alkitab itu bagi saya adalah berkat. Jadi berkat di otak saya itu bukan materi. Ya apapun yang saya dapatkan dari Tuhan itu berkat. Dan dikatakan di ayat-ayat ini bahwa kita harus adil, makanya jadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan di ayat yang ke-9, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan sedihnya banyak orang yang masih berkecimpung dalam hal-hal tadi, itu berada dalam pelayanan dan merasa bahwa apa yang dilakukannya di luar pelayanan itu is okay. Ya. Jadi ada pemabuk di luar sana, Sabtu Minggu pelayanan di gereja. Gampang fitnah orang di luar sana, hari Minggu melayani Tuhan. Ada orang yang jinah cabul di luar sana, tapi hari Minggu menampilkan diri, mempertontonkan diri jadi malaikat di gereja. Ini sesuatu yang harus diluruskan kalau itu, maafkan saya, kita, Bapak Ibu dan saya. Jadi kita harus menjadi orang yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan, orang yang benar-benar memahami bahwa Tuhan tuh sanggup melihat kita dengan telanjang. Kalau Bapak Ibu sudah dengarkan khotbah saya di hari Minggu kemarin, kita tuh telanjang di mata Tuhan karena kita punya nismat hayim. Kita punya roh yang diciptakan Tuhan dan dihembuskannya kepada kita, menemani kita. Ketika waktunya Tuhan selesai, nismat hayim ditariknya kembali, dimintanya kembali, sehingga kita akhirnya kembali menjadi hanya sebuah debu. Kita mati. Nah, nismat hayim itulah nanti yang akan menjelaskan siapa kita di dalam pengadilan Tuhan kelak. Nismat hayim itu yang selama dalam diri kita sekarang, itulah yang menjadi pelita Tuhan, terang Tuhan. Sehingga kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dengan telanjang. Jadi
Sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa ikuti. Karena ini khotbah seri, hari Minggu tuh saya sedang membagikan hal yang luar biasa bagi saya secara pribadi di sepanjang Mei ini. Ya. Minggu besok saya akan bagikan yang lainnya lagi kepada saudara. Kita coba baca ayat berikutnya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli, ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, ini menarik lagi perikop berikutnya. Ya. Soal halal tidak halal, fokus pada makanan. Jadi kita nggak usah ribut gitu sama orang Kristen lainnya soal hal-hal ini. Karena kata Paulus dengan jelas bahwa makanan hanya untuk perut, perut untuk makanan. Nggak akan berdampak pada apapun juga. Ya. Jadi kalau saudara berkata bahwa ada binatang yang haram, ada binatang yang halal, dan kau kekeh dengan pandanganmu itu, silakan. Makanan hanya untuk perut, perut hanya untuk makanan. Kalau ada orang lain yang tidak sepaham dengan kita, yang kita anggap haram dimakan oleh orang lain, mereka anggap halal, jangan ribut karenanya. Karena makanan hanya untuk perut, perut hanya untuk makanan. Kalau akhirnya kita beda pengajaran dengan teman kita, gereja kita beda pengajaran dengan gereja lain soal makanan. Gereja kita mengatakan semua yang dimakan dengan ucapan syukur boleh untuk kita makan. Sedangkan gereja lain mengatakan ini halal, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini halal. Mereka menekankan, jangan makan binatang yang haram. Itu dosa di hadapan Tuhan. Perbedaan yang cukup tajam ini jangan membuat kita akhirnya tidak bersahabat, tidak bersaudara lagi dengan mereka. Sebab mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Sebab makanan hanya untuk perut, perut hanya untuk makanan. Hanya sebatas perut makanan itu, saudara, maksud saya. Dengan makan tertentu tidak akan membuat kita ke surga. Dengan tidak makan tertentu tidak juga buat kita ke surga. Makanan hanya untuk perut. Sedangkan apa, saudara? Oh, apalagi kalimatnya ayat 13. Tetapi keduanya akan dibinasakan, baik makanan dan perut akan dibinasakan. Dalam kekekalan nanti nggak lagi perut, nggak lagi makan. Kalaupun kita bisa makan dalam kekekalan, andai kata kita masih punya fisik lagi, tapi kita tidak tergantung lagi dengan itu semuanya. Ada makanan, nggak ada makanan kita bisa hidup. Ya, ada perut, nggak ada perut, perut diisi, perut kosong. Ya, tidak akan membuat juga pengaruh apa-apa dalam kekekalan kita nantinya. Semuanya akan binasa, itu kata Tuhan. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kita nanti yang kita peroleh, itu bukan tubuh yang persis 100% seperti yang sekarang ini. Ya, seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang kita imani. Itu mengapa kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh, atau kalau bahasa orang awamnya reinkarnasi kita nanti, itu tidak sama pemahamannya dengan reinkarnasi orang-orang di luar sana atau agama lain. Sebab kalau agama lain reinkarnasi ya menjadi tubuh yang sama. Kita lahir kembali nanti di waktu yang tertentu. Kita pernah ada dulu di waktu yang lampau dengan tubuh manusia yang sama. Makan, minum, pakai, punya kebutuhan yang sama. Jadi manusia itu akan berulang terus-menerus. Reinkarnasi demi reinkarnasi, reinkarnasi demi reinkarnasi. Tapi kalau bagi iman Kristen,
Reinkarnasi jelas ada, itulah kebangkitan orang mati. Tapi pemahamannya berbeda dengan reinkarnasi di luar Kristen. Kita reinkarnasi itu bangkit dengan tubuh yang baru. Sebab yang lama, ya, yang lama itu hanya apa? Hanya nismat hayim kita. Yang nanti akan kembali menyatu dengan tubuh kita. Tapi yang dibangkitkan, debu yang dibangkitkan kembali itu nggak sama seperti debu yang sudah menjadi kembali debu. Ya. Nangkep ya saudara? Itu kenapa Tuhan Yesus ketika dibangkitkan, di hari pertama Yesus bangkit, dia tiba-tiba berada di antara dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Dua orang murid yang ke Emmaus ini tidak sadar bahwa yang menemani mereka berbincang-bincang dari Yerusalem menuju Emmaus itu adalah Tuhan Yesus. Itu kenapa juga Maria Magdalena di pagi itu tidak menyadari bahwa yang ngajak bicara dia itu bukan tukang taman, atau bukan pembersih taman, atau bukan orang yang bekerja di taman, tapi adalah Yesus. Bapak Ibu perhatikan deh. Ya. Cerita tentang kebangkitan Tuhan, itu kesan pertama yang ditangkap oleh orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan itu, yang mereka lihat bukan Tuhan. Kita sering abaikan itu semuanya. Padahal ketika kita memahami seperti sekarang saya memahami, itu menimbulkan kesan dan penafsiran saya saat ini bahwa memang tubuh kebangkitan itu tidak 100% sama dengan tubuh kita di masa lalu ketika masih hidup menjadi manusia. Ada perbedaan. Ya. Nah, perbedaannya seperti apa secara spesifik? Jujur saya juga tidak tahu karena saya belum mengalami. Tapi melihat apa yang ada di kitab Injil, saya melihat ada sedikit perbedaan sehingga ketika misalnya nanti ya bapak kandung saya yang sudah meninggal belasan tahun itu bangkit dan saya masih hidup, andai kata dia bangkit hari ini, ya saya yakin saya tidak akan pernah langsung ngeh bahwa itu adalah bapak saya yang sedang saya ajak ngobrol. Kenapa? Karena kalau benar saya langsung menangkap itu bapak saya, maka ketika dia muncul saya langsung tahu itu bapak saya. Tapi di kitab Injil murid-murid tidak langsung mendapatkan kesan seperti itu. Baru setelah perjalanan beberapa waktu, kalau nggak Yesus yang berkata, ini aku, mereka baru ngeh itu Yesus ketika mereka sudah dalam perjalanan yang cukup lama bersama dengan Yesus. Yang saya mau katakan saudara, bahwa makan dan perut itu tidak dapat bagian, ya, tidak akan mengalami kebangkitan. Keduanya akan dibinasakan. Jadi jangan ribut dengan orang Kristen lainnya atau dengan orang manapun soal makanan. Kalau kita tidak suka makanan ini karena makanan ini kurang baik bagi tubuh kita, kita informasikan kepada orang dan orang tidak mau dengar, ya udah, itu urusan mereka. Nangkep saudara ya? Dikatakan juga tadi di sini, kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya. Maka sebagai tubuh Kristus kita harus menjauhi percabulan. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kita mengikatkan diri pada perempuan cabul, ini bukan merendahkan perempuan ya. Dalam hal ini memang kita harus memahami sekali bahwa dunia zaman Alkitab adalah dunia paternalistik. Tapi intinya sebenarnya kalau kita mengikatkan diri dengan percabulan dengan, kalau laki-laki berarti dengan perempuan, kalau perempuan dengan laki-laki yang lain, maka kita itu menyatu dengan dia. Ya. Kan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa itu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, satu daging. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan perempuannya, dengan istrinya. Percabulan juga menjadi satu daging. Ya. Jadi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Siapa yang mengikatkan diri pada percabulan menjadi satu dengan percabulan. Dan bisakah kenajisan itu bersatu dengan kekudusan?
Nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang mengikatkan diri pada percabulan, kata pasal ini, di Korintus ini, di pasal 6 ini, maka kita semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Roh kita nggak semakin bisa melekat kepada Tuhan, malah semakin jauh. Dan dosa lain pun itu membuat demikian. Jadi semakin kita berdosa, semakin kita menikmati dosa, ya, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Dan dosa, selain dosa percabulan, ya, itu dosa yang dikatakan di ayat 18 terjadi di luar dirinya. Karena beda dengan percabulan. Karena percabulan itu menjadi satu daging. Kan percabulan itu kan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang normal. Yang tidak normal itu sesama jenis kan. Itu kan mereka jadi satu daging. Berarti dia melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dosa yang lainnya itu dosa yang faktor eksternal. Dengan orang lain, ya, melukai orang lain, menyakiti orang lain gitu ya. Tapi dosa percabulan itu sudah dosa, tapi benar-benar secara physically kita menyatu dengan dosa itu. Makanya dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita inilah bait Roh Kudus. Harus kudus. Sehingga ketika kita satu daging dengan percabulan, maka kita tidak lagi bisa dianggap bait Roh Kudus. Karena kita sudah mengkotori bait yang kudus itu dengan kenajisan. Karena kita menyatukan diri jadi satu daging dengan percabulan. Dan Bapak Ibu harus ingat di ayat yang terakhir bahwa kita ini sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Jadi diri kita, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Jadi dengan Bapak Ibu mengikatkan diri dengan percabulan satu daging, padahal tubuh ini bukan milik kita lagi, sudah dibeli lunas oleh Tuhan di atas kayu salib, maka kita itu berdosa besar kepada Tuhan. Maka belajarlah muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu yang paling bisa kita kerjakan. Muliakan Tuhan dengan uang kita, muliakan Tuhan dengan pelayanan kita. Itu mungkin bisa kita kerjakan, tapi itu nantilah. Karena dengan uang kita, dengan waktu kita, itu sesuatu yang nggak sepenuhnya bisa kita kontrol. Kalau Bapak Ibu kerja, sehari kita kerja di kantor 8 jam, 9 jam, kan kita tidak bisa pakai waktu kita di kantor bekerja 9 jam itu untuk misalnya melayani Tuhan. Dalam artian pergi ke sana, penginjilan, kemana, berbagi kasih. Sebab kalau itu kita lakukan, kita korup waktu dan kita akan merugikan perusahaan yang sudah menggaji kita. Benar nggak? Jadi, hal-hal yang kita lakukan berhubungan dengan orang, itu terbatas. Tapi kalau tubuh kita sendiri, kan ini kita yang kontrol. Ini kan punya kita. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Dengan cara apa? Paling tidak yang bisa kita kerjakan, jangan menyatukan tubuh kita dengan yang lainnya yang membuat kita menjadi dosa. Dalam hal ini percabulan, perzinahan, yang membuat tubuh kita satu daging dengan hal yang lain selain Roh Kudus. Nangkep ya saudara ya? Jadi yang mengerjakan hal-hal ini suka dengan free sex, suka dengan perzinahan, percabulan, prostitusi, selingkuh fisik, langsung tinggalkan semua itu. Ya, tubuhmu sudah dibayar oleh Tuhan. Kalaupun kau harus memberikan tubuhmu kepada orang lain, satu-satunya peluang di Alkitab
hanyalah dengan pasangan nikahmu. Karena ketika kita menyatu dengan pasangan nikah kita, itu alkitabiah. Itu Tuhan izinkan. Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa. Itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan, alkitabiah. Tapi dengan hal yang lainnya, dengan lawan jenis lainnya, dengan manusia lainnya, itu namanya percabulan. Artinya kita mengkotori tubuh kita dengan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, kita sudah selesaikan 1 Korintus pasal 6. Semoga semuanya diberkati. Kita belajar banyak dari tulisan Paulus kepada jemaat Korintus ini. Dan kalau kau diberkati, boleh di-sharingkan program ini, link dari YouTube kami ini kepada yang lainnya. Supaya yang lainnya, orang Kristen lainnya, mulai terbiasa juga membaca Alkitab setiap hari secara terstruktur, dan akhirnya diberkati seperti kita diberkati. Dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar banyak pada kesempatan hari ini dari Korintus, dan kami belajar untuk memberikan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, karena tubuh kami ini sudah bukan milik kami, sudah dibayar lunas oleh Tuhan lewat darah-Mu di atas kayu salib yang tercurah, dan kami mau mendedikasikan diri tubuh ini hanya untuk Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, terakhir kelas Alkitab kita buka. Kita The Way sedang membuka Bible Class. Ya, Bapak Ibu boleh mengikuti program ini. Nanti akan ada slide-nya setelah saya closing. Saudara bisa mendaftar segera, karena pendaftarannya tidak open besar, pesertanya hanya kita batasi, dan baru kemarin dibuka sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Jadi Bapak Ibu ayo segera mendaftar kalau mau belajar bersama kami untuk memahami iman Kristen dengan benar, dan semoga kita nanti bisa bertumbuh bersama. Memang ada biayanya, tapi biaya tidak besar, dan boleh dibilang itu sukarela, saudara ya. Jadi suka-suka saudara. Kalau saudara mau memberkati lebih, silakan. Karena yang lebih nanti kita akan subsidi buat rekan-rekan yang lain. Saya sedang menawarkan program ini juga untuk bisa diadopsi menjadi bagian dari pelayanan kepada orang-orang yang ada di lapas, ya, sehingga mereka juga bisa ikut sekolah Alkitab kita ini. Jadi dengan Bapak Ibu ikut, Bapak Ibu mendaftar, dan Bapak Ibu menitipkan misalnya sebagian kecil dari berkat yang Tuhan percayakan kepadamu lewat program sekolah ini, kita memberkati banyak orang. Ya, jadi kita The Way tidak cari uang di sini, tapi uang itu penting karena niat kami juga untuk memberkati komunitas-komunitas lain, hamba-hamba Tuhan lain yang tidak bisa punya dana banyak untuk sekolah, dan juga tentu untuk memberkati tenaga-tenaga pengajar yang nanti kita tunjuk untuk mengampu materi itu, ya. Jadi kita saling memberkati. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.